baru menetas, maka dia akan berteriak-teriak dan membuka mulutnya sehingga memudahkan untuk ibunya memberikan makanan. Dan hidayah bagi mereka binatang-binatang untuk mendapatkan rizki-rizki mereka, dan bahkan tumbuhan-tumbuhan bagaimana mereka bereproduksi dengan dibantu perkawinan dari benang sari, dan juga dari jenis yang mengawininya dengan bantuan kumbang atau bantuan angin atau bantuan lalat yang mempertemukan jenis laki-laki dan perempuan sehingga terjadi perkawinan dari tumbuhan-tumbuhan. Maka ini semuanya dari mana hidayah? Dari Allah, dinamakan hidayah mutlak. Seperti orang kafir yang diberikan hidayah untuk mencari rizki. Dari mana hidayah ini? Dari Allah. Dan bahkan dari kufar bisa menemukan Facebook dan bisa menemukan YouTube. Dari mana? Dari Allah, padahal mereka kufar. Ini dinamakan hidayah secara umum. Maka pendalilannya seperti Allah berfirman di awal surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada. Maka Allah menjadikan semuanya yang ada di muka bumi ini qadara, kemudian fahada, diberikan kehidupan yang layak, kemudian diberikan petunjuk. Dan petunjuk di sini hidayah bersifat umum, muslim, kafir, binatang, dan benda-benda mati. Adapun hidayah yang sedikit spesifik, hidayah yang dibawa oleh para nabi dan penerus nabi, para da'i ilallah. Apa itu? Allah memberikan hidayah Al-Quran dan sunnah dan ilmu agama. Dan ini yang diinginkan juga di dalam ayat ini, ihdina as-siratal mustaqim. Yang diinginkan hidayah di sini bukan hidayah bersifat umum tadi di dalam awal surat Al-A'la, tetapi di sini lebih spesifik. Hidayah apa? Mempelajari Al-Quran dan sunnah agar menjadi seorang da'i ilallah, menunjuki manusia dengan al-hidayah. Maka hidayah ini bersifat lebih khusus dari awal, diberikan kepada para da'i ilallah atau kepada para anbiya di zaman dulu. Maka pendalilannya di dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Maka sungguhnya kamu itu wahai Muhammad, latahdi, lam litaukid, lam muzahlaqah. Asalnya la innaka au laka tahdi ila siratim mustaqim, masuk kepadanya inna maka bergeserlah menjadi muzahlaqah, innaka wa innaka latahdi. Dan lam di sini muzahlaqah yufidu atau ki, maknanya berarti maka sungguhnya kamu itu wahai Muhammad, pastilah kamu akan memberikan petunjuk kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maka kalau begitu ini hidayah apa? Hidayah jenis yang kedua adalah wal bayan wal irsyad. Itulah yang kita inginkan dari Allah. Hidayah adalah wal irsyad, agar kita tafaqquh fid din dan agar kita mempunyai dalil-dalil untuk beribadah dan mempunyai dalil-dalil di saat kita menyampaikan kepada para mad'u dengan hujjah balighah dari Al-Quran dan Sunnah dengan sanad-sanad yang sahih. Maka berbeda dari ustadz dengan ustadz, berbeda dari syekh dengan syekh, dari ilmunya, apa yang dia serap dari ilmu dan bagaimana cara menjelaskan, maka akan berbeda. Dan hidayah ini
yang diinginkan di dalam ayat ini juga ihdina as-siratal mustaqim. Maka tunjukilah kami wahai Allah kepada ilmu Al-Quran agar kami menghafalnya, agar kami mengetahui tafsirnya dan qiraahnya, dan berikanlah ilmu hadis dan yang lainnya. Ini makna dari hidayah, dalalah, wal irsyad. Dan untuk permasalahan hidayah, dalalah, wal irsyad tidak mengkonsekuensikan seseorang yang mempunyai hujjah al-balighah kemudian semua orang akan mengikutinya, tidak. Maka oleh sebab itu para anbiya dengan hujjah yang balighah seperti Nabi contohnya mengatakan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan dari Ibnu Abbas, di saat turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin, maka serulah wahai Muhammad keluarga dekat kamu untuk selamat dari api neraka melaksanakan tauhid. Maka naik ke sofa dan dikumpulkan semua kabilah Quraisy. Quraisy kabilah yang besar. Di antaranya ada kabilah-kabilah kecil dinamakan Fuhul yang menyebabkan besarnya kelompok Quraisy. Maka Nabi mengumpulkan Bani Quraisy dari kelompok-kelompok Fuhul yang kecil-kecil tadi. Maka dia naik ke atas sofa dan mengatakan, ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Bani Abdi Syams, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Bani Lu'ay ibn Ka'ab, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Fatimah binti angkidi nafsaki minan nar fa inilah amliku lakum minallahi syai'a. Masuklah kalian semuanya kepada Islam karena aku tidak bisa menolong kecuali memberikan petunjuk dalalah wal irsyad ini. Maka kebanyakan dari kelompok Quraisy diam. Setuju tidak setuju yang penting diam. Maka katakanlah la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah kalian akan selamat. Kecuali berdiri pamannya yang paling dekat nasabnya, kakak dari bapaknya Abdullah, yang mana dia memegang kunci Ka'bah. Maka dia bangun dan berkata, alihada jama'tana ya Muhammad, tabban laka sa'iral yaum. Hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami gembong-gembong Quraisy untuk ikut ucapanmu menyembah Allah, He is the one and only, yang hanya satu, dan meninggalkan Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan 360 patung yang lain. Hanya untuk ini, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Maka kalau begitu celakalah kamu wahai Muhammad mengumpulkan kami berkumpul di sini hanya untuk pidatomu mengajak sesembahan hanya kepada Allah. Maka akhirnya turun ayat khusus kepada Abu Lahab di dalam surat Al-Masad, yang celaka bukan kamu wahai Muhammad tetapi justru dia. Turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab. Maka yang celaka itu bukanlah Muhammad tetapi tabbat yada abi lahabin wa tab. Justru celaka itu adalah Abu Lahab. Dan dia tidak akan bermanfaat kekayaannya dan reputasinya memegang kunci Ka'bah terkenal di seluruh Arab. Tidak bermanfaat. Saya selanaran dzata lahab. Dia akan dipanggang menjadi Abu Lahab guling. Dipanggang seperti kambing guling. Maka inilah dari permasalahan al-hidayah, dalalah, wal irsyad. Nabi mempunyai ilmu Al-Quran, bahkan wahyu diturunkan lebih daripada kita yang hanya sekedar menghafal Al-Quran dan dijadikan istimbat Al-Quran itu pendalilannya dengan tafsir salaf.
Nabi Muhammad tidak butuh kepada tafsir salaf karena dia salaf dan dia sanadnya Ali dari Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad. Tidak butuh tafsir Al-Quran dengan tafsir Ibni Abbas, dengan tafsir Qatadah. Lah, berbeda dengan kita. Namun meski begitu, hidayah, dalalah wal irsyad tidak mengkonsekuensikan, mengilzamkan semua orang untuk tunduk kepada ajarannya. Maka ini yang diinginkan di dalam permasalahan hidayah yang kedua. Maka oleh sebab itu dulu umat Nabi Muhammad ada yang mengikutinya menjadi umatnya dan ada yang kufur seperti Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan memerangi Nabi di perang-perang Badr, Uhud, dan di penghujung adalah perang Fathu Makkah. Maka Allah jadikan dalalah wal irsyad, tidak semua orang mengikutinya meskipun langsung datang dari wahyu dengan diberikan subuhat di dalam hati-hati mereka bahwa dia itu sahirun kadzab. Subhanallah. Wahyu langsung datang dari Allah dinamakan sahir, penyihir, kadzab, pendusta. Maka kita saja di sini yang berdakwah kepada saudara-saudara kita untuk melaksanakan sholat dan masuk kepada manhaj yang hak, maka tidak ada yang mengatakan kepada kita dia engkau pendusta ataupun dia engkau penyair ataupun dia engkau penyihir. Tidak ada. Namun Nabi yang membawa dalalah wal irsyad langsung dari Allah yang diturunkan Jibril kepada Nabi, itu bahkan klaimnya lebih parah daripada kita. Maka para anbiya mempunyai ujian yang sangat besar. Dan kaidah ujian yang sangat besar kepada para nabi tergantung dari iman-iman mereka. Maka di hadis disebutkan inna asyaddal ibtila al-anbiya summal amsal fal amsal ala qadri imanihim. Bahwa sungguhnya seorang itu diuji tergantung keimanannya. Para nabi diuji karena imannya kuat. Dia langsung mendapatkan wahyu dari Allah, ujiannya lebih besar. Dan adapun setelah itu kepada kaum muslimin sesuai kepada keimanannya. Maka mereka orang-orang yang banyak diuji dan berat ujiannya karena dia adalah da'i ilallah, karena dia imannya lebih kuat dari kaum muslimin yang lainnya. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surat Fussilat kepada kaum selain dari kaum muslimin. Kalau tadi kaum muslimin enggan untuk masuk Islam, maka kaum Tsamud pun tidak ingin masuk Islam dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Maka di saat didakwahi kaum Tsamud, maka mereka tidak mau untuk masuk kepada hidayah. Bahkan mereka menginginkan dalam keadaan kebutaan. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Lebih memilih kekufuran, kesyirikan, kebutaan daripada hidayah. Fa'akhadathum sa'iqatu al-adabi al-hawn. Maka diberikanlah as-sa'iqah, adab yang sangat besar, bima kanu yaksibun, dari hasil perbuatan mereka yang memilih kebodohan dan kesesatan daripada kebenaran. Maka ini hidayah yang lebih spesifik dari yang pertama yang bersifat umum. Dan di sana ada hidayah yang lebih spesifik lagi, tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun kecuali atas izinnya, dan ini kecil dan sedikit. Yang lebih spesifik lagi, just very important people, VIP. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah inginkan untuk mendapatkan hidayah. Maka hidayah di sini yang lebih khusus adalah hidayah at-taufiq wal ilham.
Dan hidayah taufik wal ilham maknanya hidayah untuk menerima kebaikan. Di saat datang Nabi mengajak kepada kebaikan, dia menerimanya. Inilah hidayah yang khusus, lebih khusus dari yang kedua dan yang pertama. Apa? Hatinya menerima kebaikan, itu dinamakan hidayah taufik wal ilham. Maka gambarannya hidayah taufik wal ilham ini seperti di dalam surat Maryam Allah berfirman, wa yuridullahu alladziina ihtadau huda. Maka Allah menginginkan orang-orang yang ihtadau, yang mencari hidayah dan meminta hidayah dan mendengar hidayah, huda. Maka maknanya Allah menambah bagi mereka orang-orang yang mencari hidayah untuk diberikan hidayah. Maksudnya mereka orang-orang yang duduk dengan Rasul mencari ilmu, seperti Bilal bin Rabah, seperti Abu Hurairah datang ke Yaman, seperti dari Yaman ke Madinah, seperti Salman Al-Farisi dari Faris datang ke Madinah. Mereka mencari hidayah, maka Allah bukakan hidayah yang terakhir ini, at-taufiq wal ilham, qabul, menerima hidayah ini. Maka ini hidayah yang paling spesifik. Allah tidak memberikan kecuali kepada manusia yang diinginkan, meskipun dia jauh dari kerabat Rasul, seperti Bilal Habasyi dari Afrika yang jenisnya bukan Arab. Wa kadzalika Salman Al-Farisi Ajami, datang dari Iran sekarang. Faris itu negeri Iran sekarang. Maka Abu Hurairah datang dari Shimal Al-Yaman kepada Madinah. Maka ini semuanya adalah hidayah taufik wal ilham. Allah berikan